Akhir-akhir ini ada dai yang menyebutkan kiriman Al-Fatihah yang dibaca kepada si mayit akan sampai. Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan demikian? Kalau ditanya tentang adakah pendapat ulama yang mengatakan demikian, ada. Kalau pertanyaannya itu jawabannya ada. Tapi pendapat kalau kita menghadapi perbedaan pendapat ya, maka pegang teguhlah sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi kaidah utama dalam kita beragama ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, cari dalilnya di Al-Qur'an, dan kembalikanlah kepada Rasul, cari dalilnya di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah Rasulullah pernah menghadiahkan Fatihah kepada mayit? Saya tanya, siapa yang bisa menjawab? Satu kali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghadiahkan Fatihah kepada mayit. Satu kali pun tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan Fatihah untuk mayit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, imam yang sangat kita banggakan, sangat kita cintai, sangat kita muliakan, beliau berpendapat tidak sampai. Dan beliau berdalil di dalam ayat Al-Qur'an ya, beliau berdalil dengan ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan itu yang sampai kepada dia. Ini dalil umum. Ini dalil umum, kaidah umum seperti ini. Kalau kita sholat, yang mendapatkan pahala sholat kita siapa? Kita. Kalau kita membaca Al-Quran juga demikian. Yang mendapatkan pahala adalah diri kita. Kalau kita bersedekah, yang mendapatkan pahala adalah kita sendiri. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Hal tujzaun illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidaklah diberikan pahala kecuali dari apa yang telah kalian lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Oleh karenanya, kalau kita melihat ada perbedaan pendapat seperti ini, kembalikan kepada Al-Qur'an. Kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada praktek beragamanya para sahabat. Apakah ada seorang sahabat yang menghadiahkan Al-Fatihah kepada mayit? Orang yang objektif akan demikian. Karena agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi bukti ilmiah. Baik dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Bukti ilmiah sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan dengan dalil yang kuat. Kalau misalnya ada dua ulama berbeda pendapat, kita lihat dalilnya. Mana dalilnya yang lebih kuat, itu yang kita dahulukan. Yang lebih mudah dari itu adalah masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kita kembalikan praktek ibadah kita kepada zaman salaf, zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu kehidupan sudah lengkap ya, agama sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahkan di zaman Nabi agama sudah lengkap. Sudah dipraktekkan juga oleh para sahabat. Sudah ada kematian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dari kerabat beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan
kepada kerabat-kerabatnya itu Al-Fatihah. Kalau tidak ada, kita ngikut siapa? Apakah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabatnya ada yang membaca Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada, kita ikut siapa?